Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sukma Wilujeng Anggraini dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan NIM 20415292, Wafiza Rotun Nisa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan NIM 20415278, Novita Krisnandini dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan NIM 20415279, Nur Alfa Litasania dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 2103012226, Muhammad Hakam Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NIM 21301169, Sofia Wulan Nismara dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan NIM 210101029, Arif Khairul Rahman dari Universitas Muhammadiyah Magelang dengan NIM 210101031. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana bisnis atau business plan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dengan menawarkan barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Pengertian rencana bisnis. Richard L. Duff menyebutkan dalam bukunya bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang harus disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum memulai bisnis baru. Menurut McKinsey, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat visi dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan susunan para pemilik, serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnis tersebut. Poin yang ketiga yaitu tentang pentingnya business plan. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan mengapa business plan itu perlu dibuat. Yang pertama yaitu berguna untuk menguji kelayakan ide bisnis. Jadi, rencana bisnis ini juga akan membantu kita dalam melakukan riset yang dalam pada bidang industri kita. Semakin dalam kita mengenal bidang industri kita, dan semakin dalam kita mengenal para pelanggan kita, maka semakin besar pula kemungkinan bisnis kita akan meraih keberhasilan. Yang kedua yaitu berguna untuk membuat perencanaan bisnis yang mudah dikelola dan efektif. Nah, jika rencana bisnis kita itu sudah menguji kelayakan ide bisnis kita, maka rencana bisnis akan memperluas perannya untuk mempermudah kita dalam membuat perencanaan bisnis yang mudah dikelola dan efektif. Yang ketiga yaitu berguna untuk mengatur dan mengamankan pendanaan. Nah, jadi setiap bisnis itu pasti memiliki modal uang ya. Jadi, baik modal awal maupun modal operasional, semuanya juga memerlukan perencanaan bisnis yang jelas. Yang keempat yaitu berguna untuk menarik para investor atau donatur untuk bergabung dengan bisnis kita. Nah, jadi rencana bisnis yang jelas dan tersusun dengan baik itu akan membantu kita untuk mendapatkan dana atau tambahan modal dari para investor yang ingin menanamkan modal kepada bisnis kita. Kemudian juga memudahkan para donatur untuk memberikan bantuan modal pada bisnis kita sehingga kita bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas dan lebih mapan. Yang kelima yaitu memberi peluang kesuksesan bisnis yang terbaik. Jadi karena rencana bisnis itu akan membantu kita untuk mengembangkan ide bisnis, menguji kelayakan ide bisnis, mengatur pendanaan dengan baik dan segenap manfaat lainnya yang akan membuat bisnis kita menjadi lebih mudah dan untuk berkembang. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin 4 yaitu tentang pendekatan atau cara dalam rencana bisnis. Jadi di sini ada banyak pendekatan atau cara dalam menyusun rencana bisnis. Namun sebagai panduan dasar seharusnya juga meliputi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu proyeksi singkat padat. Yang kedua terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Yang ketiga memuat rencana yang menjanjikan. Yang keempat yaitu objektif dan tidak melebih-lebihkan proyeksi. Yang kelima mengemukakan risiko bisnis yang signifikan.
Kemudian yang keenam yaitu disusun oleh tim kerja yang kompetitif. Yang ketujuh, fokus pada usaha bisnis yang jelas. Yang kedelapan yaitu memiliki pasar dan target pasar yang pasti. Yang kesembilan yaitu bersifat spesifik sehingga mudah dibedakan dengan rencana bisnis yang lain. 5. Manfaat rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis yang pertama yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Business plan bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti layaknya rambu-rambu lalu lintas. Business plan juga bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang dijalankan on the track atau sesuai yang telah direncanakan. Melalui business plan akan diketahui proses pemasukan pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Adakah dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut yang aneh atau ada ketidakefisienan? Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Dengan bantuan business plan, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis. Melalui pendekatan-pendekatan standar business plan, akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang dijalani. Manfaat yang keempat yaitu membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis investasi pada sebuah bisnis dalam melakukan taruhan akan investasi yang ditanamkan. Yang kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Business plan memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap pengelolaan bisnis. Selain itu, bagi calon investor, business plan akan memberikan tujuan yang jelas serta tingkat kelayakan bisnis. Yang keenam, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Pada perencanaan pemasaran dijelaskan bagaimana posisi produk atau jasa relatif terhadap pesaing, segmen pasar mana yang akan dibidik oleh entrepreneur. Yang keenam, perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Yang pertama, dimensi waktu, rencana bisnis, pembentukan baru, organisasi, produk maupun jasa, perencanaan bisnis, pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang dimiliki. Yang kedua, kompleksitas, rencana bisnis sederhana, perencanaan bisnis sangat kompleks dan holistik. Yang ketiga, dimensi struktur, rencana bisnis fokus pada 3 hal utama yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Perencanaan bisnis menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Yang keempat, dimensi jangka waktu, rencana bisnis, perencanaan jangka pendek 3-5 tahun, perencanaan bisnis, perencanaan strategis jangka panjang 5-10 tahun. Berdasarkan uraian dalam skema di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk sampai ke pembuatan perencanaan bisnis diperlukan pekerjaan dan data yang lebih kompleks. Kompleksitas ini terjadi karena keterkaitan bisnis yang dijalankan dengan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, termasuk efek ganda atau multiplier efek yang ditimbulkannya. Ada banyak hal yang penting dan perlu ditimbangkan dengan matang dalam rencana dan perencanaan bisnis, yaitu yang pertama, memilih bidang usaha, dan yang kedua, kemampuan melakukan estimasi, dan yang ketiga, studi kelayakan, dan yang kelima, kapan memulai, dan yang keenam, membuat kebijakan, dan yang ketujuh, rencana pemasaran, dan yang kedelapan, rencana produksi, dan yang kesembilan yaitu rencana keuangan dan anggaran. Di sini juga ada tahapan rencana bisnis. Tahapan rencana bisnis ada 3. Yang pertama yaitu tahap ide usaha, yang kedua tahap perumusan konsep usaha, dan yang ketiga tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study. Yang pertama yaitu tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide usaha yang kreatif biasanya muncul dari kreativitas pengusaha. Kreativitas adalah thinking the new thing, sedangkan inovasi adalah aktivitas doing the new things. Dengan demikian, inovasi akan lahir dari pemikiran kreatif. Yang kedua yaitu tahap perumusan konsep usaha. Yang pertama, untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha yaitu penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis secara relevan.
ketiga yaitu tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study. Tahap selanjutnya setelah konsep usaha mana yang akan dijalankan menjadi suatu usaha, maka konsep tersebut dijalankan terlebih dahulu harus dinilai dengan kelayakan usahanya. Faktor yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup aspek-aspek kelayakan pasar dan pemasaran, segmenting, targeting, positioning atau STP, kelayakan operasional, teknis, kelayakan manajemen dan organisasi, kelayakan keuangan. Tahap penyusunan rencana bisnis informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha pada tahap studi kelayakan merupakan bahan yang sangat berharga bagi proses penyusunan business plan. 8 yakni penerapan bisnis plan. Nah, bisnis plan ini ada 6. Yang pertama yaitu usaha agar rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal tetapi lengkap, artinya mencakup berbagai informasi yang dibutuhkan oleh evaluator baik dari pihak investor maupun kreditor untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, penampilan rencana bisnis harus dibuat semenarik mungkin karena investor dan kreditor akan memperoleh kesan pertama terhadap perusahaan yang sedang mencari pendanaan dari penampilan rencana bisnis yang diajukan kepada mereka. Nah, yang ketiga, sampul depan rencana bisnis harus memuat nama penulisan, alamat, nomor telepon, dan bulan serta tahun rencana bisnis dikeluarkan. Nah, nomor 4, rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif summary yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Dan yang kelima, penyusunan rencana bisnis harus diorganisasikan secara baik. Dan yang keenam, rencana bisnis yang baik akan mencantumkan risiko utama critical fisik dari bisnis yang akan dijalankan. Yang selanjutnya itu ada business plan. Business plan memiliki berbagai elemen penting. Mengutip dari Business Incubator Center Universitas Gunadarma, elemen yang dimaksud dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini merupakan pintu masuk ke rencana bisnis kita. Ringkasan sebaiknya hanya outline dan lebih menekankan pada butir-butir utama saja. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan ini kita harus menetapkan, misalnya pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan. Yakinkan bahwa tujuan tersebut konkret dan terukur. Tujuan harus menunjukkan tingkat penjualan atau keuntungan, persentase gross margin, laju pertumbuhan, atau pangsa pasar yang ingin diraih. Hindari penggunaan tujuan yang tidak jelas, misalnya menjadi yang terbaik atau pertumbuhan yang cepat. Kita sebaiknya menetapkan yang paling sedikit, yaitu 3 tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada pernyataan misi. Pernyataan misi mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan kita, misalnya menyediakan layanan ke industri tertentu, menyebarkan teknologi baru, atau meningkatkan pendidikan. Jika perusahaan kita mempunyai misi, nyatakan secara sederhana dalam 1 atau 2 kalimat. Yang selanjutnya yaitu ada perusahaan. Buat ringkasan perusahaan dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual, melalui distribusi apa, dan dijual ke siapa atau mana. Yang selanjutnya itu ada kepemilikan perusahaan, yaitu kita harus bisa menjelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita. Apakah partnership, sole proprietorship, atau corporation. Yang selanjutnya yaitu apakah publik atau perorangan. Yang keenam, sejarah perusahaan. Sebutkan kapan perusahaan didirikan, oleh siapa, dan dengan tujuan apa. Bagaimana perusahaan berkembang setelah itu, di mana kita merelokasi kantor, mengembangkan lini produk, atau perubahan signifikan lainnya.
Ingatlah untuk memasukkan informasi mengenai penjualan, barang atau jasa, dan pasar yang dilayani, serta bagaimana hal-hal tadi berkembang atau berubah sepanjang waktu. Jika perusahaan kita baru, menyatakan mengapa kita memutuskan untuk berbisnis. 7. Lokasi dan fasilitas perusahaan. Jelaskan dengan ringkas kantor dan lokasi perusahaan, sifat fungsinya, luas, status penyewaan, dan informasi mengenai fasilitas lainnya. 8. Produk atau jasa. Paragraf ini merupakan ringkasan barang dan jasa yang kita tawarkan. Ringkasan harus berisi poin-poinnya saja dan menjelaskan barang atau jasa kita. Jelaskan bagaimana barang atau jasa saling melengkapi satu sama lain atau dijual bersamaan jika ada. Yang ke-9, deskripsi barang dan jasa. Buatlah list barang dan jasa secara individual dan jelaskan bagaimana barang dan jasa tersebut bermanfaat untuk pelanggan. 10. Karakteristik dan perbandingan kompetitif barang atau jasa. Jelaskan karakteristik bersaing utama dari barang atau jasa kita. Mengapa orang-orang membeli barang atau jasa kita dibanding yang lain? Apakah kita menawarkan yang lebih baik untuk karakteristik, harga, kualitas atau pelayanannya? Jelaskan sifat penjualan yang khas memberikan daya saing. 11. Layanan konsumen atau tindak lanjut layanan. Jelaskan bagaimana kita menawarkan pelayanan terhadap barang atau jasa yang kita jual. Jika perusahaan kita hanya menawarkan jasa, rubahlah judul di atas dengan tindak lanjut layanannya dan jelaskan bagaimana kita menyediakan dukungan terhadap pelanggan. Juga masukkan jam operasi atau kebijakan garansi. Komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ringkasan atau executive summary. Berisi gambaran singkat yang terdiri dari 1-2 halaman yang mencakup latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang akan menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan proyek secara finansial, dan kelayakan proyek secara umum. Yang kedua, ada deskripsi perusahaan atau company description. Deskripsi perusahaan ini berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek. Misalnya, aspek hukum atau legal dari bentuk badan usahanya apa. Kemudian, sejarah atau historis perusahaan, visi misi, tujuan, sasaran, kepemilikan dalam perusahaan, dan lain-lainnya. Komponen yang ketiga, ada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Komponen ini berisi gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Kemudian, alasan barang atau jasa tersebut diproduksi, dan apa manfaat atau benefit yang akan diperoleh oleh customer atau konsumen atas barang atau jasa tersebut. Yang keempat yaitu analisis aspek pasar. Nah, jadi dalam analisis aspek pasar ini berisi tentang peluang bisnis dan prospeknya. Jadi dalam hal ini ada hal yang perlu dikupas dalam peluang bisnis, antara lain satu yaitu apa yang bisa kita buat. Yang kedua yaitu pasar membutuhkan apa. Yang ketiga perlunya menciptakan kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu masih adakah peluang, dan yang kelima adalah apakah layak peluang itu untuk kita garap. Kemudian poin yang B yaitu kondisi persaingan. Bagaimana bentuk atau kondisi persaingan dari pasar yang akan kita hadapi. Jadi berisi antara lain satu, pasarnya sudah pasti. Jadi misalnya kita berproduksi atas dasar pesanan. Nah, maka kan kita tidak perlu untuk memikirkan bahwa barang yang akan kita buat itu laku atau tidak. Yang kedua yaitu pasarnya ditentukan oleh pembeli. Jadi jika pasar dikuasai oleh pembeli, maka posisi kita sebagai produsen akan lebih berat karena kita harus bersaing ketat dengan berebut konsumen. Selanjutnya yaitu poin C, posisi perusahaan dalam pasar. Yang perlu dibahas yaitu pasar yang tidak dikuasai. Posisi dalam pasar atau positioning, apakah sebagai leader, follower, atau niche. Untuk selanjutnya poin D, usaha-usaha pemasarannya atau marketing effort bagaimana. Jika kita sudah mempunyai target pasar, maka agar target bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasarannya.
Salah satu bentuk usaha pemasaran bisa menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi yaitu 4P, produk, price, place, dan promotion. Di sisi lain, masalah siklus kehidupan produknya, produk life cycles atau suatu produk akan mengalami tahap-tahap sebagai berikut, yaitu perkenalan, tumbuh, matang, jenuh, dan decline juga harus diperhatikan. Analisis aspek teknik atau produksi yang berisi yang pertama yaitu lokasi, dekat konsumen atau dekat bahan baku. Yang kedua layout garis jika pengelompokan mesin atau peralatan menggunakan urutan proses produksi atau layout. Fungsi jika pengelompokan mesin atau peralatan atas dasar fungsi-fungsi yang sama dijadikan satu. Yang ketiga yaitu luas atau skala produksi, bisa menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biaya rata-rata terendah. Yang terakhir yaitu pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai atau padat teknologi atau padat karya atau tenaga. Analisis aspek manajemen meliputi bisnis atau proyek dalam masa pembangunan yang berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap. Dan yang kedua harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Yang kedua, bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi yang berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengelolaannya, apakah mau berbentuk perusahaan perseorangan, firma, koperasi, PT atau yang lainnya, bagaimana struktur operasinya, jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan persyaratan karyawan untuk jabatan kuno. Analisis aspek finansial keuangan, yakni ada kebutuhan dana, terus sumber dana, terus menghitung aliran kas atau cash flow. Nah, yang pertama itu kebutuhan dana. Nah, menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis. Kebutuhan ini bisa diuraikan untuk membiayai aktivitas tetap dan modal kerja. Pada neraca dapat dilihat di sisi aktiva. Nah, yang kedua, sumber dana. Nah, sumber dana untuk membiayai rencana bisnis bisa diperoleh. Yang pertama, hutang dapat berubah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, yang kedua, modal sendiri atau equity. Pada neraca dapat dilihat dari sisi pasiva. Nah, yang ketiga ini menghitung aliran kas atau cash flow. Dari aliran kas dapat dikelompokkan menjadi ada dua kelompok. Nah, yang pertama ini pengelompokan pertama untuk cash flow terdiri atas cash outflow COF sama dengan aliran kas keluar. Nah, diberi tanda negatif, dan cash inflow CIF sama dengan aliran kas masuk diberi tanda positif. Nah, yang kedua ini ada pengelompokan kedua aliran kas atau cash flow dibagi tiga. Nah, yaitu yang pertama initial cash flow, dan yang kedua operation cash flow, dan yang ketiga terminal cash flow. Nah, yang pertama initial cash flow ini ada yaitu aliran kas atau dana yang dikeluarkan dari awal proyek diberi tanda negatif kepada berubah dan keluar. Dan yang kedua operasional cash flow, aliran dana ketika proyek beroperasi atau berjalan. Nah, ketika proyek berjalan ada dana keluar sebagai biaya operasional, tetapi juga sudah ada pendapat operasional untuk sebuah proyek komersial. Aliran kas operasional biaya
bertanda positif karena pendapatan operasional idealnya harus lebih besar daripada operasional. Dan yang ketiga, terminal cash flow sama dengan aliran kas di akhir proyek. Di akhir proyek akan ada dua aliran kas, yaitu berupa pengembalian modal kerja dan nilai residu atau nilai sisa. Kedua selalu berupa aliran kas masuk. Jadi aliran kas di akhir proyek bertanda positif. D. Menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Ada 5 metode penilaian, yaitu yang pertama yaitu ada payback period atau PP, average rate of return atau ARR, profitabilitas index atau PI, internal rate of return atau IRR, dan net present value atau NPV. Dari 5 metode di atas, yang paling sering digunakan hanya 3 metode, yaitu present payback period. Intinya, seberapa cepat dana yang diinvestasikan bisa kembali. Tentunya semakin cepat kembali semakin baik. Yang kedua yaitu IRR, mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas keluar atau present value cash outflow, sama dengan PV COF dengan nilai sekarang dari aliran kas masuk atau present value cash inflow. Hasil IRR ini dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank atau RI. Jika IRR lebih besar dari RI, maka proyek layak. Yang ketiga yaitu NPV, yaitu mencari nilai persis sekarang. Dapat dicari NPV sama dengan PV CIF dikurangi PV COF. Jika nilai NPV positif, maka proyek layak. Sebaliknya, jika negatif, proyek tidak layak. Dari ketujuh komponen utama dalam suatu perencanaan bisnis, minimal harus ada sebagaimana diuraikan di depan. Namun, jika yang kita kerjakan suatu rencana atau proyek yang nilai lebih besar, tentunya masih diperlukan tinjauan aspek lain seperti aspek ekonomi makro atau nasional, aspek hukum, aspek sosial budaya, dan aspek dampak terhadap lingkungan. Siapa saja yang membutuhkan perencanaan bisnis? Kita membutuhkan sebuah perencanaan bisnis jika kita akan menjalankan suatu bisnis. Sebuah perencanaan bisnis adalah ibarat suatu peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Sehingga, tanpa perencanaan bisnis, maka perjalanan bisnis kita ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Dengan sebuah perencanaan, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menentukan cash flow. Di sisi lain, kita juga membutuhkan perencanaan bisnis untuk dapat dikomunikasikan kepada semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal atau luar perusahaan. Komunikasi ini dibutuhkan misalnya kita ingin 1. Mencari pinjaman dana ke bank, 2. Mencari investor, 3. Berkomunikasi dengan pihak manajemen, yang keempat, pihak-pihak lain. Dari seluruh materi yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis. Rencana bisnis tersebut berisi tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.